Sepertinya istrinya ini adalah hantu. Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Sawadikap. Kali ini gua mau membahas satu legenda hantu wanita dari negeri Gajah Putih atau Thailand yang bernama Pi Mai Mai. Jadi sebenarnya hantu ini itu asalnya dari tahun 1851 sekitar itu. Tapi hantu ini kembali booming atau kembali menghantui masyarakat Thailand pada tahun 2013. Pada saat itu di satu desa yang bernama Tambon Tasawan Surin di Thailand, ada satu peristiwa yang sangat menggegerkan di mana ada 10 orang yang meninggal secara tidak wajar di desa itu. Jadi mereka meninggal pada saat sedang tidur, tahu-tahu jatuh dari tempat tidur kemudian meninggal. Kemudian ada lagi yang sedang berjalan, tahu-tahu jatuh terus meninggal. Ini adalah satu peristiwa yang aneh gitu, meninggalnya nggak wajar banget ya. Sampai kemudian ada dokter dari pemerintahan yang menyelidiki hal ini. Dan hasil penyelidikannya itu bilang bahwa ke-10 orang ini meninggal karena sebab yang wajar, karena sebab yang alami. Mereka kekurangan oksigen, kesulitan bernapas terus meninggal. Cuman anehnya, kenapa tiba-tiba dan ada 10 orang, banyak banget gitu ya. Masyarakat saat itu tidak terima dengan hasil dari dokter ini. Masyarakat desa memanggil seorang perantara arwah, jadi paranormal atau seorang dukun. Kemudian dukun ini beraksi dan dia menyimpulkan bahwa peristiwa ini disebabkan oleh hantu janda yang bernama Pi Mai Mai. Konon hantu ini sedang mencari korban para lelaki di desa itu. Dan memang ke-10 orang yang meninggal di desa itu adalah laki-laki semua. Dukun ini menyarankan agar masyarakat desa itu menolak bahaya dari hantu Pi Mai Mai ini dengan cara menggantungkan baju warna merah di pagar rumah mereka. Hingga desa itu kemudian jadi desa yang aneh ya. Setiap rumah itu ada jemuran baju warna merah semua. Sampai itu dikira adalah gerakan politik. Karena pada saat itu di Thailand sedang terjadi pergolakan politik antara partai yang berbaju merah melawan partai yang berbaju kuning. Kengerian ini tidak hanya menyerang desa Tambon Tasawang aja ya. Tapi dia juga sampai ke desa-desa sebelah yang bernama Desa Compra dan Desa Tatum. Jadi kengerian pada saat itu menyelimuti ketiga desa itu. Yang paling takut adalah keluarga yang mempunyai anak laki-laki. Karena menurut dukun itu kan hantu janda ini mencarinya anak laki-laki. Bahkan sampai orang-orang yang tidak percaya akan tahayul ini, nggak tahu tahayul atau beneran gitu ya. Kalau dibilang tahayul tapi tidak terjadi gitu. Orang-orang yang nggak percaya itu akhirnya pada kompak semua naruh baju-baju merah di pagar rumah mereka. Sebenarnya apa sih hantu Pi Mai Mai ini, hantu janda ini? Kenapa dia disebut hantu janda dan kenapa dia menakuti para penduduk desa? Untuk mengetahuinya kita harus kembali ke tahun 1851 sampai 1868. Jadi sekitar itu ya. Pada saat itu di desa Tambon Tasawang ini ada seorang gadis perempuan cantik yang bernama Nak. Dia mempunyai suami yang bernama Titmak. Saat itu Nak ini sedang hamil. Nah, kebetulan kemudian suaminya si Titmak ini diharuskan untuk wajib militer oleh negaranya, hingga dia harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan berangkat ke medan perang. Sepeninggal dari Titmak, istrinya ini kemudian melahirkan. Dan pada saat persalinannya, Titmak mengalami komplikasi dan kegagalan dalam melahirkan, hingga dia dan anaknya pun meninggal dunia. Kemudian diceritakan lagi bahwa Nak ini sangat mencintai suaminya, sehingga dia tidak ikhlas atau tidak rela untuk meninggalkan suaminya. Makanya Nak ini kemudian menolak untuk
menuju apa istilahnya, menuju kayangan gitu, menuju surga atau neraka gitu ya. Hingga dia pun bergentayangan di muka bumi ini. Waktu kemudian berlalu sampai sang suami Titmak ini pulang dari medan perang. Dia kembali ke rumah dan menemui istrinya yang cantik jelita dan anaknya yang sangat lucu. Jadi Titmak ini di pandangan suaminya itu seperti wanita biasa, wanita normal, bukan hantu ya. Dan pada saat peristiwa kematian dari si Nak ini, itu kan ada beberapa saksi sebenarnya, seperti dukun beranaknya, seperti orang-orang lain yang tahu gitu. Itu semua dibunuh oleh Nak karena dia tidak ingin rahasia bahwa dia ini sebenarnya hantu itu diketahui oleh suaminya. Sampai beberapa lama kehidupan Titmak dan Nak ini berlangsung secara normal. Titmak nggak tahu bahwa istrinya ini adalah hantu. Mereka hidup seperti biasanya dan sangat bahagia. Selama waktu itu ada beberapa tetangga yang usil. Terutama tetangga ini tahu tentang siapa sebenarnya Nak ini. Dan mereka semua kemudian dihabisi oleh Nak. Kemudian berjalannya waktu ya, namanya bangkai disembunyikan gimana juga, akhirnya pasti ketahuan juga. Hal ini mulai dirasakan oleh Titmak bahwa ada yang gak beres dengan istrinya ini. Ada beberapa kejadian aneh yang dialami oleh Titmak ya, dan dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Saat itu si Nak ini sedang masak di dapur. Nak ini gak tahu bahwa suaminya ada di belakang. Si Nak ini mau ngambil bahan yang mau dimasak gitu. Karena jauh, dia pun tangannya bisa molor memanjang. Tangannya manjang gak normal. Saat itulah Titmak baru sadar bahwa istrinya ini bukan orang sebenarnya gitu. Sepertinya istrinya ini adalah hantu. Sejak kejadian itu pun Titmak menjadi ketakutan. Tapi ketakutannya ini disembunyikan dari istrinya ya. Istrinya nggak tahu sebenarnya kalau suaminya ini udah mengetahui siapa dirinya. Tapi lama-kelamaan akhirnya Nak ini pun mencium bahwa suaminya ini kayaknya curiga kepada gue deh. Hingga mereka pun hubungannya semakin kaku gitu ya. Kemudian Titmak ini karena merasa bahwa istrinya mulai mencurigainya, dia pun kemudian melarikan diri ke kuil. Dia berlindung kepada seorang pendeta di kuil itu. Karena suaminya ini berada di kuil, Nak ini pun tidak berani mendekati ya, karena mungkin kuil itu kan suci gitu ya, hingga Nak ini kalau deket-deket sama kuil apalagi masuk itu mungkin badannya kepanasan. Hingga Nak ini yang sebenarnya sangat mencintai suaminya pun akhirnya bersedih. Dia sangat sedih, sangat kecewa, dan akhirnya sangat murka. Hal itu dilampiaskan dengan menghabisi tetangga-tetangganya semua. Jadi orang-orang daerah sekitar rumahnya itu semua dibunuhin semua pada malam hari. Kemudian orang-orang desa itu memanggil orang pinter. Mereka memanggil pendeta dan pengusir arwah paranormal gitu. Mereka bersama-sama melawan si Nak ini, hingga Nak pun akhirnya kalah dan dimasukkan ke dalam toples. Setelah dimasukkan ke dalam toples itu pun dibuang jauh-jauh dari desa itu. Sejak kejadian itu bertahun-tahun pun berlalu. Desa itu kembali hidup secara normal, tenang, tidak ada gangguan lagi dari si Nak ya. Kemudian ada salah satu orang gak sengaja nemuin toples botol yang berisi Nak ini. Dia nggak tahu bahwa itu isinya adalah setan gitu ya. Dia membuka toples itu, hingga kejadian horor pun mulai lagi pada tahun 2013 itu. Kemudian saat itu ada seorang pendeta biksu Buddha yang bernama Somdet Toh. Dia adalah orang yang kemudian melawan Nak dan berhasil mengalahkannya, dan kembali dia memasukkan Nak ini ke dalam
toples. Setelah memasukkan ke dalam toples, toples itu pun nggak dibuang kali ini ya, beresiko banget. Toples ini akhirnya dia simpan sendiri di rumahnya, di dalam kuilnya. Waktu berlalu sampai Somdektoh ini, sang pendeta pun akhirnya meninggal. Saat itu orang-orang bingung, waduh ini toples mau dikemanain gitu, karena yang paling jago di kuil itu kan Somdektoh ini, pendeta itu kan. Akhirnya pemerintah Thailand, kerajaannya ya, keluarga kerajaan itu pun turun tangan. Toples yang berisi nak ini pun disimpan di dalam kerajaan Thailand. Hantu nak ini pun ada di toples itu sampai saat ini. Itulah tadi kisah hantu janda wanita Thailand yang bernama Pi Mai Mai. Seharusnya yang namanya janda itu kan asik gitu. Bercanda guys, tapi ini jandanya serem gitu ya. Paling enggak kisah ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menghibur kalian saja ya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.